Halo semuanya, bagaimana dengan keadaan kalian hari ini? Bayu Angga harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, Bayu Angga akan menjelaskan alur cerita film animasi yang berjudul Extinct yang dirilis pada tahun 2021. Film animasi ini mengisahkan dua hewan unik menggemaskan yang hidup di masa lampau dan tak sengaja melakukan perjalanan waktu ke masa depan. Sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari Bayu Angga. Tanpa berlama-lama lagi, segera angkat jemuran kalian, siapkan camilan dan air minum karena hujan disertai petir akan segera datang. Dan selamat menonton. Film diawali dengan memperlihatkan seorang penjelajah di tahun 1835 bernama Charles Darwin yang sedang berlayar di tengah lautan. Tak jauh dari tempat kapal Charles berlayar, ada sebuah pulau bernama Galapagos yang dihuni oleh para flames. Flames merupakan hewan kecil, imut, berbentuk bulat dan memiliki lubang di perutnya seperti donat. Diperlihatkan dua flames bersaudara bernama Ed dan Op. Op merupakan flames yang sangat ceroboh. Karena kecerobohannya, Op sering tidak diikutkan ketika ada festival para flames. Bahkan saudaranya si Ed pun juga tidak diikutkan atas ulah dari si Op, termasuk pada festival bunga tahun ini. Mereka sudah berusaha untuk ikut serta pada festival tersebut, namun panitia dari acara tersebut tidak mengizinkannya dan mengatakan bahwa mereka itu sangatlah aneh. That's why no one wants you around. Weird, 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 all of it weird. Di depan para flames, Jepson yang merupakan seorang pemimpin dari makhluk donat ini memulai festival bunga tersebut. Sedangkan Ed dan Ob hanya diperintahkan untuk menjaga pantai agar kepiting-kepiting tidak berjalan ke arah festival dan mengganggu berjalannya acara. Dari arah laut terdapat paus yang sedang melewati pulau tersebut. Bukannya mengusirnya, Ob malah memanggilnya untuk mendekati pulau tersebut. Ed sadar bahwa paus itu akan mengganggu festival para flames. Ia menyuruh Ob untuk mengusir paus tersebut. Tetapi sudah terlambat. Paus tetap tertarik untuk mendekati pulau para flames. Sehingga gelombang dari paus yang sedang mendekati pantai pun menenggelamkan para flames yang sedang berada di pesisir. Patung bunga yang merupakan simbol dari festival bunga itu pun hancur. Jepson sang raja makhluk donat pun marah. Ia menghukum Ed dan Ob ke sebuah batu pengasingan di tengah lautan. Ed pun harus menanggung akibat kecerobohan Ob saudaranya. Walau ceroboh, Ob cukup cerdas. Ia mendapatkan ide untuk kembali diam-diam menghadiri festival dengan cara melewati tebing di pulau itu. Beruntungnya, pada tebing itu mereka menemukan banyak sekali bunga. Ketika sedang berbincang, tak sengaja Ob melihat sebuah bunga yang besar dan cantik ada di bawah mereka. Op akan turun untuk mengambilnya di atas. Ed melihat sebuah kapal Charles yang melewati pulau tersebut, sedangkan Op berhasil menyentuh bunga itu. Bunga yang ajaib tersebut menyedot Ed dan Op lalu kembali menutup. Mereka masuk ke dunia lain dan keluar dari sebuah bunga di rumah manusia. Ternyata bunga besar yang ajaib itu adalah portal dari mesin waktu. Mereka masuk ke dunia di masa kita hidup sekarang. Tidak ada lagi pulau dengan pohon di sekitar mereka. Hanya ada jalanan dan gedung yang mengelilinginya. Di rumah tersebut, mereka menemukan anjing menggemaskan bernama Clarence yang sedang tertidur. Kaget melihat makhluk asing, Clarence terbangun, marah dan mengejar Ed dan Ob hingga keluar rumah. Oh, really cute. Mereka pun menjelajahi kota tersebut sambil keheranan, ketakutan, dan penuh penasaran. Di tengah ketakutan mereka menjelajahi kota, Clarence kembali muncul untuk menyelamatkan mereka. Ternyata Clarence sebenarnya baik. Ia ingin menyelamatkan Ed dan Ob. Ketika sedang berkenalan, Ed melihat sebuah toko donat. Mereka mengira bahwa donat yang dijual di toko tersebut itu adalah teman mereka. Mereka akhirnya mencicipi donat tersebut. Akhirnya mereka paham bahwa itu adalah makanan dan bukan Falmes teman mereka. I'm here to help you guys. No, we don't know. We don't know anything. We'll save you.
Untuk memberi pemahaman kepada Ed dan Op tentang masa yang mereka datangi ini, Clarence membawa mereka ke sebuah museum. Museum tersebut menunjukkan fosil hewan-hewan purba yang sudah punah, termasuk juga para Flamels. Clarence membawa Ed dan Op ke sebuah pemutaran tayangan di museum tersebut yang menceritakan tentang kepunahan Flamels. Diceritakan bahwa pada masa yang didatangi Ed dan Op, Flamels telah mati, musnah, lenyap, punah akibat dari meletusnya sebuah gunung di Pulau Galapagos tersebut. By the volcano. Lamelius Sedelia dead, gone, finished, extinct. Mereka kembali ke rumah. Clarence mengenalkan Profesor Chung kepada Ed dan Op. Ia menceritakan bahwa Profesor Chung telah tiada karena tersesat entah di mana. Mereka kembali fokus ke tujuan awal, yaitu untuk membantu Ed dan Op kembali ke zamannya. Clarence mengajak mereka untuk masuk ke ruang kendali dari mesin waktu tersebut, yang mana di situ waktu berhenti. Cara kerja dari mesin waktu tersebut adalah terdapat banyak bunga dari berbagai tempat di masa lalu dikumpulkan di ruang kendali. Untuk masuk ke masa tersebut, bunga digunakan untuk membuka portal waktu. Sekarang mereka mencari bunga dari Pulau Galapagos agar Ed dan Op bisa kembali ke zamannya, serta mencegah para Flamels dari kepunahan. Baru saja mereka memulai mencari bunga untuk membuka portal waktu, Ed dan Op justru melakukan kecerobohan yang menyebabkan rusaknya portal waktu. Kerusakan itu menyebabkan portal menyedot apapun di sekitarnya, termasuk Clarence. Beruntungnya sebelum berhasil menyedot Ed dan Op, mesin berhasil dimatikan oleh Op. Well, dang. Clarence yang terlempar ke dunia yang hanya berisi es ditemukan oleh seorang manusia. Ia mengikat leher Clarence dengan rantai bersama para serigala di sekelilingnya. Kembali di ruang kendali waktu, kekacauan itu menyebabkan makhluk lain mendatangi Ed dan Op. Dikenalkan 4 tokoh baru, yaitu Dottie, Burnie, Alma, dan Hoss. 4 tokoh tersebut juga merupakan hewan yang sudah lama punah. Bahkan Hoss sebenarnya sudah punah jutaan tahun lalu. Hanya Flamels yang baru punah di abad ke-19. Jika makhluk itu sudah punah, kenapa mereka bisa berada di ruang kendali itu di masa depan? Jawabannya karena Profesor Chung yang membuat portal waktu sehingga menyelamatkan mereka dari kepunahan. Setelah berkenalan, Ed dan Op beserta 4 makhluk tersebut mempunyai misi untuk menolong Clarence yang terjebak di dunia yang mereka tak ketahui. Untuk mencari dunia di mana Clarence menghilang, mereka mencoba satu persatu bunga yang membuka portal waktu. Setelah percobaan kesekian kalinya memasuki satu persatu dunia, dari mulai dunia manusia purba, Tiongkok kuno, Mesir kuno, dan banyak lainnya, akhirnya mereka masuk ke sebuah dunia es, tempat di mana Clarence tersedot sebelumnya. Melihat Clarence terjebak dalam rantai besi dikelilingi serigala, dengan segera Ed berusaha melepaskan rantai tersebut, namun kesulitan. Dari arah portal datanglah Op yang membawa Hoss. Dengan cepat, Hoss berhasil melepaskan rantai Clarence dan kembali ke ruang kendali waktu. Karena ulah Op, kaki Hoss terluka. Kembali terjadi perdebatan antara Op dan Ed. Ed memarahi Op yang selalu ceroboh hingga menyebabkan Hoss terluka. Sakit hati dimarahi Ed, Op memutuskan untuk pulang sendirian ke Pulau Galapagos, meninggalkan Ed di ruang kendali waktu. Op bertekad untuk mencegah Flamels dari kepunahan. Di dalam gua, ketika para Flamels sedang berkumpul, ia memperingati seluruh Flamels tentang gunung yang akan meletus. Tapi tak satu pun percaya. Op masih berusaha menyadarkan para Flamels tersebut, tetapi mereka tetap tak percaya bahwa Op melakukan perjalanan waktu. We're all about to go extinct. That means die. Tak diduga muncullah Clarence yang mengiyakan bahwa Op benar melakukan perjalanan waktu. Ternyata Clarence datang bukan untuk membantu, melainkan untuk mengacaukannya. Ia datang ke sana membawa bom. Bom tersebut ia ledakkan di pintu gua agar para Flamels terjebak di gua tersebut. Sedangkan Op sendiri dibawa keluar gua lalu dikunci di pohon oleh Clarence. Clarence menceritakan yang sesungguhnya kepada Op. Clarence sebenarnya tidak ingin membantu Flamels, tetapi
ia ingin memusnahkannya. Rasa benci kepada Flamels ini diawali karena ia iri dan dengki. Seluruh manusia menyayangi Flamels yang lucu dan keberadaannya tidak dianggap. Tetapi ada seorang pria yang tak lain adalah Profesor Chung tetap ingin mengadopsi Clarence tak seperti manusia lainnya yang mengadopsi Flamels. Clarence dikenalkan dengan mesin waktu oleh Profesor Chung yang mengadopsinya. Bersama Profesor Chung, Clarence menjelajahi banyak waktu termasuk masa ketika Flamels hidup dan mulai dikenal di seluruh dunia. Pada tahun 1835 di Pulau Galapagos, mengetahui asal mula dari Flamels dan juga cara menggunakan mesin waktu, didorong dengan rasa iri dengkinya Clarence kepada Flamels, ia pun membuang Profesor Chung dengan cara memasukkannya ke sebuah dunia asing. Setelah membuang Profesor Chung, ia kembali ke Pulau Galapagos dan meledakannya untuk memusnahkan para Flamels. Ya, kasihan sekali Op ini, mengira bahwa Clarence itu baik. Pas udah ditolong malah dijahatin. Adakah yang pernah punya pengalaman seperti ini? Kembali lagi ke film. Clarence yang telah menceritakan yang sebenarnya, lalu ia mengaktifkan bom untuk memusnahkan Op beserta para Flamels yang terjebak di goa. Bom akan meledak dalam waktu 30 menit. Host, Ed, dan teman yang lain di ruang kendali waktu menemukan rekaman Profesor Chung yang sedang menjelajahi ruang dan waktu. Rekaman tersebut menunjukkan ketika Clarence membuang Profesor Chung ke dunia yang tak diketahui itu. Ed dan 4 temannya akhirnya tersadar bahwa Clarence bukanlah makhluk baik, namun makhluk jahat yang menyebabkan kepunahan Flamels dan membuang Profesor Chung. Mereka pun paham akan penyebab sebenarnya kepunahan Flamels, yaitu karena Clarence, bukan karena gunung meletus. Dengan cepat mereka berlima menuju ke dunia para Flamels. Yeah, that's right. I turned on my master. Op yang masih terikat di pohon sedang pasrah menanti akhir hidupnya. Tak disangka harapan kembali muncul. Datanglah Ed untuk menyelamatkan Op. Bersama para kepiting, Ed membukakan kunci yang mengikat Op. Clarence yang memantau dari ruang kendali waktu menyadari bahwa rencananya akan digagalkan. Ia pun kembali ke Pulau Galapagos. Tak lupa ia membawa monster bernama Greg, berupa manusia raksasa bermata satu yang akan menyerang Ed dan Op. Ketika Ed dan Op hendak dimangsa Greg, datanglah Host dan teman-temannya untuk menyelamatkan Ed dan Op yang akan dimangsa. Mereka punya strategi cerdik untuk mengalahkan Greg, yaitu dengan mengejeknya. Greg yang marah pun melempar satu persatu batu yang menutup gua para Flamels terjebak, hingga akhirnya Greg dan Clarence tertimpa batu dan terlempar ke laut. Cyclops, bet you can't hit me. Need a target? 100 points if you get it through the bullseye. Stop! I hate you all! Gua pun berhasil terbuka dan Flamels keluar dari gua untuk menyelamatkan diri mereka. Sekarang, para Flamels tak lagi meremehkan Ed dan Op, tetapi malah mengikuti segala arahan Ed dan Op agar mereka semua dapat selamat dari pulau yang akan meledak sebentar lagi. Ed dan Op teringat bahwa di dekatnya ada kapal Charles. Dengan segera, mereka meledakkan petasan untuk menarik perhatian Charles. My goodness, so many magnificent creatures. Greg yang terbangun kembali ingin memakan Ed dan Op, namun mendengar mereka berdua pasrah membuat Greg tersentuh hatinya. Dan mereka bertiga pun berteman di sana. Ed dan Op pun meminta tolong Greg untuk melemparkan mereka ke tumbuhan besar yang merupakan portal waktu. Namun, ketika di perjalanan, mereka dihadang oleh Clarence yang membawa bom. Ed dan Op pun berlari hingga terjatuh ke suatu tempat. Ternyata, di sana ada mobil es krim yang dibawa oleh teman-temannya sebelumnya. Juga ada 2 pohon kecil dan mereka berencana menghilangkan tumbuhan tersebut. Clarence yang mengetahui bomnya akan meledak mencoba menjauhinya, namun justru ia ikut terbawa ke atas bersama bom tersebut. Ed dan Op pun berhasil menghilangkan pulau tersebut dengan menghilangkan bunga waktu dan memunculkan di masa depan. Presto. Change, Majesty's meat
Pada masa depan, ada kapal mewah yang sedang berlayar. Dalam kapal itu ada keturunan Charles Darwin yang melihat bekas pulau Galapagos. Dan ia pun terkejut melihat ada pulau muncul tepat di hadapannya. Ed dan Ob pun akhirnya selamat, begitu juga dengan Famous lainnya. Teman-teman purba sangat senang dengan keberhasilan mereka. Tiba-tiba datang Clarence yang mencoba menyerang kembali, tetapi muncul profesor yang selama ini dibuang oleh Clarence. Ia pun menghentikan Clarence dan senang semua hewan purba miliknya telah selamat. Munculnya kembali Pulau Galapagos diberitakan di seluruh dunia, dan Famous kini menjadi hewan peliharaan semua orang yang sangat menggemaskan. Serta Greg pun tinggal bersama dengan profesor di rumahnya. Film ini diakhiri dengan Clarence yang kembali terkunci di dunia es. Sebaliknya dengan Ed dan Ob yang kini diterima sepenuh hati dengan para Famous untuk ikut festival bunga, dan film pun berakhir. Film ini mengajarkan bahwa kita tidak boleh melupakan sholat dan jangan langsung percaya kepada orang yang belum kita ketahui sebelumnya.